Bonafide Bonek FM di One Cozy Radio Station. Kembali lagi di Night Show. Wow bersama gue Ovil. Dan juga Chris Abai Pratama. Ya malam ini kita akan menghibur kalian Tamunya di saya berarti. Yes, dia bilang ke saya akan ada masanya orang lain akan lihat kamu sombong, sementara yang kau lakukan hanya belajar. sini kita antar. Temani setidaknya kita tahu sampai di Bukan aja. satpam, bukan satpam. Tenang. Masalahnya sudah teguran ke 6. 36. Ketujuh kita baku pukul di sini nih. Ternyata semua yang kita lakukan kemarin kalau kita pikir itu gagal, kita pikir ini sia-sia, Adalah ternyata titik-titik adalah titik-titik yang kita bangun yang suatu saat akan saling bersinambungan dan membentuk kita yang sekarang. yang membentuk kita make a sign kayak rasi bintang. Ada kutipannya dia yang paling populer tuh, stay hungry, stay full, tetap lapar, tetap bodoh. Kalau kau jadi manusia, tetap kau lapar dan tetap bodoh supaya kau belajar terus. Steve Jobs, saya kira ini waka-waka. pure dari dia. Sakira ini waka-waka. Sakira waka-waka. Saya kira ini pure dari dia. Ternyata saya dapat hadis, coy. Ada dua. Ada dua. Berarti Steve Jobs Islam. Dia mengutip tuh. Ternyata ada di hadis tentang. Berarti melihat dong. Iya tentang. Mengutip. Mengintip. Aduh, jokes Radio tidak tidak nyambung di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rooftop ini terus. Ya, rooftop terlarang. Kita cuma punya waktu 30 menit sebelum security datang. Episode rahasia betul. Episode rahasia. Episode rahasia. Kita pernah naik di sini tuh di atas terus tiba-tiba kita mau turun terlalu cepat karena belum diusir. Ya. Pas security datang baru mau usir. Ketemu di lift. Bisa naik dulu Bang Raim. Kebetulan kami cuma mau sandiwara juga. Biar kelihatan kerja. Biar kelihatan di foto ya. Biasanya kalau kayak gitu kan kerja kayak gitu. Biar kelihatan seperti pemerintah. Aku takut. Belum tentu jadi nonton ini. Wow. Semangat kok. Semangat Chris. Ya. Ini ada teman baru tahu. Teman baru. Baru kan? Teman baru tahu. Kemarin baru muncul. Saya yang baru deh di sini atau dia? Baru kan sudah 1 minggu di Jakarta tuh. Oh iya. Dicarikan. Cukup lama tuh. Tapi dulu yang awal-awal kan Chris nggak tahu di podcast. Chris season 1 tepatnya sih. Benar. Seluruh 1, 2. Iya. Saya bisa jadi penonton di sini saja jadi tepuk tangan. Krisna sekarang sibuk apa deh? Ya tidak ada kesibukan. Masa? Wah kemarin sibuk banget tuh. Menemani bunda. Iya. Keliling-keliling kan. Macemo tuh. Iya, macemo. Bunda mau sehat gimana? Alhamdulillah sehat. Habis ini tawa renov rumah tawa. Renov rumah. Betul. Benar. Rumahmu? Jangan sampai. Bukan rumah ibuku, kalau rumahku belum ada. Maksudnya kediaman situ tuh? Iya, mendiang tuh kediaman mendiang. Kalau Krisna pakai misal Krisna di renov rumah, orang masih pikir tahu kerja keras. Kalau saya renov rumah pasti ditanya, berapa kok pakai uang komunitas? Jadi, tunggu, saya kira Wawan. Tidak. Bukan pakai bayar kos. Tapi kalau rumahnya di renov tuh, SPP pacarnya. Kalau rumahnya di rumah mau dibikin Indomaret kah? Ya waktu itu ya. Soalnya materi stand up tuh. Nggak, bukan. Jadi itu memang cuma materi stand up. Faktanya nih, samping rumahku Indomaret. Samping dinding itu kayak kedengaran tuh sampai di sebelah. Ada yang teriak juga di Indomaret begitu? Belum jadi. Mau keluar saya ke depan, selamat datang. Masih rumahku. Baru masuk ini masih. Saking dekatnya. Padahal kalian yang duluan deh. Kita duluan. Habis semena-mena begitu ya. Iya, semena-mena. Waka. Iya, betul. Jadi tapi tuh awalnya cuma dari materi stand up. Sebelum keren kampungku sudah Indomaret, padahal itu jauh dari rumahku. Di sekarang samping rumah. Bahkan kau tahu kalau kau buka jendela kan dingin. Langsung chiller Indomaret. Sekarang di rumah kalau saya buka jendela samping tuh, ketemu Kinder Joy. Langsung tiba-tiba ambil Hello Panda tuh. Di dekat kasir dong. Kinder Joy kan makanya kasirnya kalau saya lihat cewek tuh pulang di sini saja. Tempat. Misalkan kalau jam 11 malam tuh. Wah, belum apa-apa udah men-setting anaknya orang. Misalnya inap-inap di rumahnya kakak. Iya. Main-main di rumah kakak. Di rumahnya kakak. Nah, tapi belum jadi. Belum jadi. Tapi saking dekatnya untuk menggambarkan bahwa saking dekatnya itu Indomaret di depan rumah. Bukan di depan samping. Samping rumah. Yang berawal itu cuma jadi materi stand up malah jadi kenyataan ternyata. Dulu kalau saya buka jendela aku begini. Sekarang cuma
Tertahan dinding dibatasi pebisnis. Sial juga di samping rumahmu ada bangunan itu ya, kapitalis. Ada ini. Tidak, di samping rumah. Biasanya tidak di samping rumah ada bangunan yang menggusur pedagang lokal. Wah, iya. Kau pernah bertetangga sama franchise? Tapi biasanya kalau ada Indomaret nanti sebelahnya ada Alfamart. Wah, berarti rumahmu di antara Indomaret dan Alfamart. Mamaku sampai ndak belanja itu gara-gara bingung. Takut belanja di Indomaret diceritain di Alfamart. Itu bisa Mama Ovil dia beli itu mati. Beras. Apa yang terjadi, kita fokus ke Krisna dulu deh. Apa yang sebelumnya terima kasih Raim telah mengumpulkan anak M Radio di sini. Wah, bagus ya. Sebenarnya kita lebih penyiar daripada kau. Ya. 105.9 FM di One Cozy Radio Station. Kembali lagi di Night Show. Wow, bersama gue Ovil dan juga Krisna Boy Pertama. Ya, malam ini kita akan menghibur kalian. Tamunya saya berarti. Yes, ada. Oh, interview ini lagu baru. Tapi jauh sebelum saya jadi penyiar sampai akhirnya nanti pernah saya dapat jadi host TV untuk siaran TV Malaysia dan Singapura. Gokil nggak tuh? Kau tahu gara-gara siapa? Gara-gara Krisna ajak saya jadi penyiar. M Radio. Saya mau lompat dulu ke belakang salto. Radio nomor 1 di Kendari. Asik. Dulu. sekarang ganti nama. MRV. Tapi memang cuma satu radio di sana. Saingannya kan pemerintah. Saingannya kan BUMN. RRI. Nah, jadi gara-gara Krisna, yang pegawainya PNS. Penyiar PNS. Lanjut. Tapi gara-gara Krisna maksudnya kasih kita kesempatan dulu untuk anak stand up kan. Krisna lihat-lihat, jadi direkomendasikan saya jadi penyiar. Akhirnya jadi penyiar lama-lama. Oh, belajar banyak saya bahwa ternyata dunia public speaking bukan cuma sekedar komedi. Makanya kalau saya stand up baru ndak lucu itu lagi menyiar soalnya. Itu alasannya. Kita di-prank padahal memang tidak lucu saja. Jadi gara-gara Krisna belajar banyak, di-prank sama Krisna. Oh, di situ Miko belajar bicara sendiri. Iya, akhirnya kan. Bicara sendiri. Oh, ndak lucu, saya siaran. Siaran saja deh itu. Waktu itu saya mau ajak Ugi. Oh iya pernah. Enggak. Main. Sebentar saya ditinju 1 senti. Ugi adalah komika yang jangankan bikin materi, bahasa saja dia bikin. Udah gambar di tembok binatang ini apa ini? Selagi bikin bahasa. Wih, keren tau. Bukan bikin materi. Kala-kala Raim budayawan tuh. Ada lebih budayawan lah daripada kau. Artefak. Nanti Ugi artefak. Pasang fotonya Ugi biar orang tahu yang mana Ugi. Ini dia Ugi. Nah, bagus. Oke, menyisakan editor. Nah, apa lagi itu? Ya dari radio sebenarnya kan dulu belajar public speaking tuh dari Pramuka sama Keraim. Iya, dulu aktif di Pramuka sampai sekarang juga masih Pramuka, cuman karena sibuk kan gak pernah dipanggil ya. Waduh. Ya. Tidak pernah ngumpul alumni gitu. Iya, Pramuka kan hobi itu. Iya, jadi kan ngobrol sama adik-adik gitu kan, ngobrol sama yang lain, jadi ngobrol di depan orang udah mulai terbiasa, akhirnya suka ngomong daripada suka toro, ya jangan dicari. Waduh, saya tidak tahu suka toro. Jangan Mi. Aku dulu pakai iPhone 11. Oh, waduh. Itu karena dulu di Wakatobi 2011 belum ada warnet tuh, jadi enggak dicari. Cari dulu. Komputer pertama di Wakatobi Raim yang punya. Iya kah? Tidak jauh pertama, di angkatanku lah. Oh, angkatanmu. Di rumah-rumah di sekitar situ tuh. Iya. Soalnya cuma di rumahku yang punya listrik. Keluargamu bupati kan buat? Turun Sultan. Saya mau cari apa tadi nih? Jangan suka toro. Sudah jangan disebut lagi. Nah, lucu sekali zaman itu dulu kita anak SMP. SMP juga. Yap, lanjut. Oke. Nah, akhirnya dari Pramuka belajar public speaking banyak. Masuk jurusan ilmu komunikasi juga di kampus. Ya udah akhirnya masuk ke dunia stand up comedy dulu sebelum masuk ke radio gitu. Stand up dulu sama Hizbul dulu. Ini Raim yang menerima saya dengan baik hati, dengan hangat tuh. Saya tanya, "Di mana ini stand up?" "Oh, sini. Baru nyampe stand up, baru sini." Sini saudara. Tuh langsung saudara tuh sahabat. Sebengka. Apa topinya dulu Raim tulisannya? Kakak jelek. Enggak, dulu belum ada itu. Oh, belum ada topik. Dulu belum ada topik kakak jelek. Itu tuh waktu itu dibikin Bang Arham kan pertama bikin topik kayak gitu kan. Terus akhirnya ada kakak jelek. Sebelumnya Raim tuh sering pakai topi coklat. Ke belakang ya. Iya, topi ke belakang topi coklat. Silver Queen bukan?
topi coklat. Cadbury. Dengan kemeja andalannya kan cuma ada 2, yang warna hitam RB sama kotak-kotak coklat itu. Tapi sampai sekarang Brian udah suka itu. Iya, kemeja kotak-kotak. Jenis-jenis seperti itu tuh. Ya udah akhirnya masuk dunia stand up. Waktu itu enak sekali. Pertama kali datang stand up, nyoba-nyoba open mic, dapat hidangan manis dari Pak Wahidin. Pak Wahidin yang kita kemarin ketemu. Akhirnya Afil ketemu di Makassar kan? Di Makassar. Swiss Bell Makassar deh. Ingat kan? Ibis. Sebelum jadi menurutku plot twist sih, kayak sebulan sebelum kita ketemu Pak Wahidin, kita sempat bikin kelas Raim, kelas malam karena beda buku kali. Iya, beda buku. Jadi kan kita sudah tidak sekolah, tidak kuliah. Iya, bodoh. Bodoh. Kenapa kita bodoh ini? Bikin kelas untuk beda buku, sahabat sastra tengah malam tuh. Budayawan sastra. Iya, tiba-tiba Yusuf datang, tiba-tiba kan sama Yusuf tiba-tiba ada Yusuf. Ada Yusuf, tapi dia cuma versi yang betul itu kayak. Betul. Senior tuh hanya mengiyakan saja senior. Raim cerita ini tentang Pak Wahidin, dia bilang kita cerita panjang. Raim dia bilang nih dulu itu ada yang namanya Pak Wahidin, dia itu di Swiss Bell yang manajer yang memberikan tempat untuk pertama kali stand up komedi di Kendari open mic. Tempat pertama kali, jadi berperan besar. Dia bilang begini, ketanya sama Raim dia cerita bahwa apa Im? yang dia bilang. Pas enggak enak kalau saya yang bilang. Gitu kan, di antara hidangan kan kita dikasih makan. Persis di hari itu. Pas di hari itu. Anak-anak kan sibuk makan. Pas ada Krisna pertama hari Krisna. Ada saya, ada Hisbul. Ini disebut dot. Sambung menyambung titik per di titik. hari itu anak-anak lagi sibuk makan. Masalahnya saya, pertama kali lihat kepiting. Bukan udang yang gemuk itu, bla bla bla. Di antara makan saya sama dia ngobrol. Ya di ujung kan? Di ujung sampai sudut-sudut. Terus dia bilang ke saya, akan ada masanya Im. Orang lain akan lihat kamu sombong, sementara yang kau lakukan hanya belajar. Dia bilang begitu. Saya dulu waktu itu, ini kejadian 2014. Dan Raim ceritakan saya 1 bulan sebelum ketemu Pak Wahidin itu. Pak Wahidin. Dan saya enggak tahu siapa Pak Wahidin. Kelas-kelas itu. Iya, kelas malam itu. Sebulan setelah itu kita ke Makassar. Raim bilang kita nginep di sini. GM-nya hotel ini Pak Wahidin, temanku sebelum kita mau turun ke bawah. Ada anak kecil masuk lift. Tersesat. Jadi kita adik. Kenapa kemana kau ini? Kan dulu kan anaknya kan cowok ya yang pernah. Ini adenya. Adenya lagi. Dia bilang mau kemana? Mau ke basement. Mas gitu bilang. Kenapa anak kecil di basement? Kenapa pulang balik? Hotel begini, tapi makan Indomie tuh. Makan Indomie lagi. Nah, insting laki-laki baik tuh. Yang akhirnya kita pikir jangan sampai Nana tersesat begitu. Sini kita antar. Temani setidaknya kita tahu sampai di bukan satpam. Bukan satpam. Tenang. Masalahnya sudah teguran ke 6. Ketujuh kita baku pukul di sini nih. Nah, gara-gara anak kecil ini kita nggak tahu dia siapa. Insting bisa bilang, kita antar dulu jangan sampai dia tersesat toh. Resepsionis kan? Iya, bukan di lobi. Pas turun sampai di bawah, kenapa ini anak lancar naik lift pulang balik. Pas udah keluar, langsung Raim udah bertanya, anaknya siapa kayak ini? Langsung ada yang bilang, anaknya GM. Anaknya Pak Wahidin kah? Anaknya bapak ini. Jadi berkesinambungan semua. Anaknya ini kah? Astaga, mana Pak? Komunikasi Raim, anaknya di situ. Bapaknya. Tiba-tiba kita naik ke atas. Unitnya dia, naik ke atas. Ternyata dia bilang Phil, udah kenal saya. Ternyata dia perhatikan memang komik-komik di Kendari ini, dia perhatikan teman-teman. Cerita, anak yang tersesat tadi datang. Assalamualaikum. Ternyata dia tuh anak kampung sini dia ternyata. Kamsi. Harusnya kalau kita tersesat kita tanya dia ya. Iya, harusnya dia ngantar kita tuh. Dia malah tahu ini tangga darurat, dia tahu. Kayaknya dia Kevin McAllister deh. Home Alone. Nah, cerita ternyata 1 bulan sebelum Raim cerita, Pak Wahidin tuh pernah ngajarkan kita ini. Nah, ketemu media. Ternyata Raim setelah kau pulang, setelah paginya kau kan berangkat ke Jogja tuh. Kan kamu yang check out. Iya, check out pagi saya sarapan. Tiba-tiba pagi ketemu Pak Wahidin di resto itu. Yang dia bilang, saya tuh enggak pernah turun ke sini, Phil. Kenapa pagi ini tiba-tiba saya ketemu kau? Ngobrol banyak. Dan itu kan masih dalam keadaan kayak, anjir, kenapa dalam keadaan kebingungan. Kau tahu pernah kau bingung kayak mau bikin apa kenapa begini, kenapa? Ada momen di mana mungkin semua tidak ada lagi yang menarik saya rasa, kayak enggak main game, enggak ada saja yang menarik menurutku. Ketemu Pak Wahidin, cerita semua untuk begini yang sampai akhirnya ini adalah orang yang udah ceritakan saya Raim 1 bulan lalu yang belum pernah saya ketemu. Malamnya kita ketemu, paginya ada kasih ke saya beberapa wejangan yang menurutku worth it sekali untuk menjalani
karir yang belum seberapa ini. Apa tuh? Dia bilang cuman kayak tidak apa-apa, ambil yang kecil saja dulu. Ambil saja dulu yang kecil, sama yang penting jujur. Dia bilang jujur. Yang Pak Wahidin rajin dipenuhi dengan itu ya, kata-kata begitu ya. Gara-gara lumayan Facebooknya juga begitu kan, Facebooknya kan lumayan baca dia itu. Sering itu kalau misalkan open mic apa semua selalu ada satu buku yang dia, dan buku-buku bahasa Inggris begitu. Oh. Iya, buku-buku bahasa Inggris begitu. Jadi if you know that. Yang pokoknya judul bukunya ada way-nya di belakang, way. Jalan tuh way. Ada way-nya. Oh, jalan. Trying to find a way back home, back to you. Pokoknya ada way. Itu lagu dong. Golden Ways yang begitu. Ada ways-waysnya. Golden Memories enggak? Bukan, Golden Memories lagu itu acara. Beda dunia acara memang musik. manusia itu. Hebat Pak Wahidin tuh. Itu kalimat itu saja waktu dia bilang begitu, saya akan saja belum saya pahami, beberapa tahun baru saya dapat tuh setelah dari kompetisi baru mengerti. Setelah dilebarkan lagi fokusnya tuh bukan hanya di stand up, kita belajar juga. Iya, sudahlah musik, film apa semua tuh. Ada momen-momen juga anjing dia sombong Raim Pak. Banyak sih yang bilang rata-rata. Dan bisa jadi itu betul. Karena kan kita temannya tuh, kita yang tidak kenal Raim pasti orang bilang begini. Iya, bukan temannya lah tuh. Iya, tapi bisa jadi betul juga pakai kacamatanya mereka tuh. Iya, enggak salah. Kacamatanya mereka. Tapi betul juga yang dibilang Pak Wahidin, hanya karena kita fokus belajar. Ya, kita lakukannya cuman bukan kita tidak nongkrong sama komik. Nah, kita ini komik juga, tapi dalam artian saya kalau nongkrong sama komik terus, kayaknya percakapan putar-putar di sini terus deh. Kayaknya kita harus belajar membuka ilmu yang baru, dunia yang baru. Awal-awal abis stand up itu kan saya kayaknya termasuk komik-komik yang lumayan ngonten deh. Kayak kalau dipikir-pikir tuh bikin video lucu, sok-sok tuh yang dulu kita dikritik sama orang, sekarang konten creator, bayangkan itu. Tapi tidak masalah juga karena yang kita bikin juga bukan kita mau tai-tai ke mereka. Merasa itu anjing itu tidak juga. Udah zamannya juga kayak gitu sekarang. Karena mungkin frekuensimu bukan untuk melihat orang lain, lebih berfokus kepada apa yang bisa kau lakukan sekarang dan yang belum pernah kau lakukan dulu. Iya, nanti yang kita bilang kemarin itu, jangan kau judge buah kelapa itu matang dari bawah, kau harus naik dulu. Kau harus naik di atas, kau lihat sini. Baru tahu saya rasa kita ini yang belajar di atas kelapa ini orang-orang ya sudah lah ya. Keluarkan dong. Bukan kita rasa jangan sampai pembelaan, dan juga terjadi sekarang anak-anak sekarang masih jadi content creator semua. Tidak ada juga saya kayak tuh kan, tidak ada juga biasa saja. Saya hanya kayak kok baru sampai di frekuensi ini ini yang saya rasa kemarin. Sedangkan kau sudah lama. Iya, sementara waktu saya duluan, kenapa kok caci kita begitu. Berarti kalau ada sesuatu yang kita tidak suka atau kita anggap aneh, bukan berarti itu salah. Lebih buruk dari yang kita bikin. Hanya karena kita belum mengerti kali ya. Kita belum sampai di sama frekuensi kayak itu. kalau awal-awal saya lihat Krishna nongkrong sama anak-anak Jepang begitu, anjing apaan ini kayak begitu tuh. Tapi ternyata setelah kita masuk komunitasnya, masuk akal paling mereka ini introvert. Tidak ada temannya. Sama kayak ketika sama Yusuf, ketika Yusuf tuh maksudnya kita pikir anehnya lah Yusuf, ini kenapa Yusuf ini aneh sendiri, maksudnya duduk ternyata ketika kau sampai di frekuensinya dia baru masuk akal. Begini palisi kepalanya begitu. Bau. Dia kah atau yang lain? Apa ini? Yang mana? Enggak, tapi saya pernah, kan saya sering dulu waktu akhir-akhir kuliah tuh sering nongkrong sama Yusuf, nginep di rumah Yusuf sering. Iya deh. Karena numpang print kan. Waduh. Selalu ada snacknya di kamarnya. Iya, ada teh kotak, ada dan buku yang tidak pernah dibaca. Tapi pada saat misalkan kalau di tongkrongan mungkin kelihatannya aneh ya Yusuf tuh. Ya maksudnya lumayan, ini yang banyak orang merasakan, maksudnya bukan dari gua. Banyak yang menganggap bahwa ya kayak gitu muncul dan gitu. tidak masalah juga yang aneh. Apa yang salah dengan aneh? Nah, lebih aneh Icang aneh sih. Ya namanya saya sudah aneh. Lebih aneh Pap. Ya, Icang aneh lebih aneh betulan. Saya belum ini stand up tiba-tiba jadi bartender. Jauh sekali. Rezekinya di situ, rezekinya. Tiba-tiba ada gitar listriknya. Di kamar ya? Baru gitar listrik. Tapi di zaman ketika semua anak stand up mengonten toh, dia ngonten juga nih Icang aneh. Main sulap. Iya,
tanya-tanya komang, anjing, kenapa ada komang di kontennya? What? Tapi itu maksudnya kalau Yusuf tuh kan mungkin saya sering apa ya, kalau ngabisin waktu tuh apa sih namanya? Quality time. Iya gitu. Quality time itu alasan untuk pengangguran. Quality time. Kalau ada kerjaanmu ya sudah lah. Enggak, jadi saya sering kayak misalkan dulu nginep sama Raim di kosnya, kalau misalkan pulang di omku dikunci kan. Persis. Tinggal sama di mana? Manggarai. Iya, di kosan Manggarai. Jadi sering ngobrol bareng, jadi banyak tahu karakter orang seperti ini. Ternyata ngobrol sama Pandu sering di Indomaret sampai jam 10 pagi. Nongkrongnya quality time. Nganggur kan, gak ada kerjaan. Ternyata banyak pembahasan yang kita dapat, insight baru lagi. Ternyata pola pikirnya dia seperti Yusuf, Hizbullah, banyak teman-teman lain. Waktu itu sama Maman, Ugi juga waktu nginep di rumahnya Ugi kan di kontrakan di mana itu yang nonton tuh bingung. Siapa orang-orang ini? Dong sebut-sebutin ya, anak-anak dari mana? Banyak sekali nama. Anak stand up Kendari. Gitu. Jadi kalau saya adalah tipenya kenal sama seseorang, kadang dipelajarin dulu karakternya. Harus tidur bareng dulu. Ya tidak tidur bareng. Masa tidur bersama-sama tuh? Wow. Tidak berdua kan? Tidak perlu berted. Maksudnya tidur sama-sama kayak kita di Asrandi kemarin kita tidur sama-sama. Bukan, iya kita. Bukan saling meniduri. Bukan dicium lehernya. Gitulah. Jadi kalau misalkan banyak beranggapan orang, kan orang kadang-kadang ngejudge kita dari luar cuman dari cerita orang doang gitu kan. Dan tidak masalah juga. Tidak masalah. Kalau gitu. Kenapa tidak masalah? Tidak itu tadi bisa jadi mereka tidak mengerti kan, tapi aneh juga, sungguh kasihan orang-orang yang menjudge berdasarkan ketidakmengertian. Iya. Oh, jadi sungguh kasihan. Jadi dah pahami kau sesuai dengan apa yang dah pahami. Jadi dah deskripsikan kau mengenai apa saja yang dah tahu. Dan betul bisa jadi yang dia bilang betul, tapi bukan berarti apa yang dia bilang betul itu yang kita lakukan salah tuh. Hanya karena saja dia tidak berada di frekuensimu berarti. Mungkin. So benar. Bukan, iya, dan bukan berarti frekuensinya kita jauh lebih keren daripada frekuensi. Tapi kalau frekuensi kok 100.08 FM. Yo, 105 dong. 100.08 yang mana nih? 100.08 itu Muna FM. Betul, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa? Muaz bin Jabal. Selalu tahu kita kan tiba-tiba. Muaz bin Jabal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gimana baterai aman? 20 menit ini? Nah. Jadi seperti begitu. Jadi kalau kita ngobrol soal pertemanan, circle kemarin kita cerita sama Raim nih tentang dot by dot, titik. Itu yang populer kan Steve Jobs. Iya, dia bilang. Itu dari lahir udah dapat kerja dia. Siapa Steve Jobs? Kan Job namanya. Dia kerja di mana? Di Steve. Steve Jobs. Ada yang tanya, dia tidak pindah di Blow kah? Steve Blow. Bagus. Dia ditolong. Blow Steve. Ya, kurang. Harusnya saya diam saja tadi. Sorry. Nah, kita cerita tentang ternyata semua yang kita lakukan kemarin, kalau kita pikir itu gagal, kita pikir ini sia-sia, adalah titik-titik yang kita bangun yang suatu saat akan saling bersinambungan dan membentuk kita yang sekarang. Yang membentuk kita. Make a sign kayak rasi bintang. Rasi uduk. Menarik juga itu anunya. Nasi uduk. Oh, ada yang menarik coy. Apa tuh? Tentang karena kok bahas Steve Jobs. Kan saya sering bilang itu tetap ada kutipannya dia yang paling ini juga lucu. Harus lucu terus. Ada kutipannya dia yang paling populer tuh, stay hungry, stay full, tetap lapar, tetap bodoh. Dalam artian kalau kau jadi manusia tetap kau lapar dan tetap bodoh supaya kau belajar terus. Steve Jobs saya kira ini waka-waka. Pure dari dia. Saya kira ini waka-waka. Saya kira ini pure dari dia. Ternyata saya dapat hadis, coy. Ada dua. Ada dua. Berarti Steve Jobs Islam. Dia mengutip, ternyata ada di hadis tentang. Berarti melihat dong. Iya, tentang. Mengintip. Aduh, jokes Radio tidak nyambung di saya. Oke, Steve Jobs mengutip ada hadis itu, katanya ada dua jenis manusia yang tidak pernah kenyang dan tidak intinya tentang orang yang tidak belajar dan tidak pernah merasa puas. Iya, tentang ilmu pengetahuan bla bla. Nanti saya buka lagi kembali. Apanya? Bajumu? Soalnya saya baca kemarin tapi saya lupa. Di sini tulisan. Sabar sadar. Kau mau buka room atau apa? TikTok. Dan baru kita
kita sadar juga menguatkan pernyataan sepertinya originalitas atau autenticitas. Authentic coffee. Ada kah? Ada autentisitas. Originalitas itu kayaknya tidak mungkin pure ada deh sekarang ini, tidak mungkin Mas. Kalau ada filsuf India itu dia bilang tidak ada lagi yang original. Apa yang kita katakan sekarang ini, apa yang kita buat, apa yang ide kita ini adalah satu dari hal yang pernah terjadi pada poin waktu dan tempat tertentu di masa lalu atau di belahan dunia yang lain. Masuk akal juga. Bohong juga dia ngomong. Filsuf India nggak mungkin ngomong bahasa Indonesia. Diterjemahkan. Pasti kan. Bahasa aslinya, aduh saya tidak tahu. Nal, telepon Nal. Nah itu. Itu intinya. Ya, jadi mungkin ternyata apa yang kita kayak bentuk kecil lah. Misal model rambut yang lagi tenar sekarang, mulai bukan cuman sekarang, dulu sudah pernah tenar atau mungkin tren fashion yang ada kayak sekarang lagi tenar ini, bukan berarti dia tenar sekarang karena baru ada sekarang, itu karena sudah pernah ada dulu. Dan itu mungkin akan kembali berarti berguna di beberapa hal di kehidupannya kita begini, kayak mungkin kata-kata, kutipan, dan akan terjadi ke poin waktu masa selanjutnya, poin waktu dan tempat ya. Berarti saya mau tanya, Nabi Adam dulu mulai rambut. Wah. Lah Adam di situ. Tentang orang Wanci. Orang Wanci. Tadi kan ada nabinya, bukan? Iya, lah Nabi. Lah Nabi. Salam alaikum. Jangan begitu, Chris. Tidak jelas, kasihan. Ayo jangan, kasihan dia. Apalagi kita bicara apa tadi? Bicara tentang titik-titik bahwa ternyata hal-hal yang kita lakukan originalitas, titik-titik yang kita lakukan kayak mungkin banyak orang yang merasa gagal, kenapa saya gagal kayak dulu, anjir kenapa saya lakukan ini, kenapa sama komunitas Jepang yang memegang stick menyala-nyala dan putar-putar. Nah, itu kerjaan saya. Kurasa itu sia-sia. Enggak juga, saya senang saja. Itu tadi tentang dot ya. Tentang dot. Dan juga originalitas juga itu penting juga. Itu saya baru baca di buku sejarah yang mempengaruhi dia apa coba? Apa tuh? Tentang pola atau kebiasaan manusia yang escape dari rutinitas. Originalitas itu? Yang tiba-tiba naik gunung. Bukan originalitas, tren yang berubah-ubah ini. Misal sekarang yang katakanlah musik indie. Sekarang kan musik indie. Kenapa lagi tren sekarang? Pertama dia muncul kan karena orang penat dengan lagu-lagu pop biasa atau dia pengen alternatif hiburan. Dia cari musik-musik indie yang tidak semua orang dengar. Tidak orang semua ada alternatif hiburan, alternatif karya seni itu. Sekarang kan semua orang dengar lagu indie. Percaya sama saya ini, tanda bicaraku ini akan terbukti nanti. Nanti kita akan kembali lagi ke musik mainstream. Mungkin katakanlah boy band, The Massive, gitu-gitu ya. Termasuk sudah mulai sedikit-sedikit nih kangen band tuh. Balik lagi. Terjadi itu pelan-pelan. Walaupun memang berarti untuk tetap menjaga itu bahwa maksudnya manusia lain akan escape mungkin. Tapi yang kita sebagai pelaku konsisten saja karena waktunya akan datang kembali nanti. Pelaku seni. Pelakunya. Tergantung senimannya. Ada juga musisi, kalau konteksnya musisi, ada juga yang terserah dia mau pindah-pindah kayak The Massive itu terus terang mereka juga mencoba genre lain. Ada terserah kita apakah kita mau tetap idealis dengan seninya kita atau genre juga. Atau terus explore dan mengikuti pasar begitu. Iya, tapi saya rasa sebagai seniman kita juga kadang escape juga, tidak mungkin ada titik jenuhnya juga. Coba yang lain lagi ya. Titik jenuh di mananya titik Dede? Lebih ke titik sorry. Kayak ini saja. Kita sekarang lagi rajin. Langsung kayak kita sekarang rajin pakai celana semi gombrang tuh sekarang ini. Saya maksudnya. Saya juga tapi kebetulan hari ini lagi pendek juga. Saya lagi. Kenapa coba kita kargo? Kita capek kan kaki botol terus sepanjang tahun. Iya. Anjing bikin apa kita? Berarti kenapa saya siksa diriku? Maksudnya kita escape mikir begini. Nanti percaya sama saya. Plastik deh kakinya. Percaya saya, kita akan escape lagi dari sini. Suatu saat. Tapi bagusnya sekarang, Phil, karena orang punya media belum ada SP1 sekutiri. Bagusnya sekarang karena semua orang punya referensi karena sosial media mega cepat seperti ini. Akhirnya cara kita escape-nya
kita tidak trennya keseluruhan begitu. Kayak dulu kan kalau Melayu seluruh Indonesia karena semua itu karena satu platform yang kita tonton TV semuanya hanya itu saja sama. Kalau sekarang beda-beda. Bisa saya suka kangen band sekarang, tapi di belahan Indonesia lain ada yang suka sekali Jepangan. Nah itu Jepangan itu. Beda-beda sekarang. Bagusnya sekarang kita berada di dunia yang lumayan banyak alternatif. Hilang fokus kamera. Harus terpaksa akhiri karena kita sudah dilihat-lihat, sudah dipantau dari. Iya. Saya rasa karena kita belum ditegur, akhirnya kita harus tegur diri sendiri. Sebelum kau ditegur Tuhan, kau harus tegur diri. Wah. Deng. Repost terus. Coba tek sekali. Coba bikin untuk dirimu sendiri. Iya, dan bikin original. Apa susahnya? Kan tidak ada yang original tadi kau bilang. Iya juga. Aduh, panjang lagi. Sudah, kita masuk ke rekomendasi. Boleh. Silakan masing-masing. Saya mungkin ini dari saya dulu deh. Okay. Rekomendasi film ini film dan series. Wow. Aduh, film saja dulu Pak. Rekomendasi film ini diperuntukkan kepada sahabat komedi seluruh Nusantara. Nonton filmnya ini Funny People. Itu dia cerita tentang perjuangan komedian senior yang dia cari tim penulis untuk materi stand up-nya. Okay. Dia kisahkan juga kisahnya si komedian senior ini bukan Seinfeld ke situ. Adam Sandler. Adam Sandler. Kayak mirip mukanya. Kayak kita kenal. Adam. Dia cari komedian yang baru untuk bantu dia tulis materi stand up-nya. Begitu. Bagus, menarik perjalanan. Funny people. Berarti dia bisa ngeluarin 2008. Kabel-kabel kan kayak di Mobile Legend. Funny. Nah, itu saya kalau film. Saya kan ada lagi yang lain. Ovil. Kalau saya mungkin rekomendasi kegiatan. Apa tuh? Kegiatan. Boleh. Kegiatan bangun pagi. Jauhkan dirimu dari handphone. 2 jam. 2 jam. Terus, itu baca dari mana? Apa? Sudah terapkan atau? Pernah lihat dan saya rasa kayaknya worth it untuk produktivitas. Sama kalau terlalu ke distract kita biasa. Kadang kalau terlalu bangun baru balik kanan lihat story-nya orang toh. Maksudnya kita belum lihat dunia tapi kita sudah benci lagi orang. Dan benci kepada diri kita sendiri. Iya, benci kayak aduh, apa yang kau bilang ketika kita lihat Instagram orang lain menyenangkan itu seolah-olah kayak kita lagi kasih tahu diri kita bahwa hidupmu sucks. Iya, your life is sucks. Gitu, tidak menyenangkan. Padahal sebetulnya bisa jadi juga dia lagi tidak menyenangkan. Iya, padahal bisa jadi orang itu sedang menunjukkan ke orang bahwa dia seolah-olah saya baik-baik saja. Sementara tidak. Ya, sama kayak kita juga posting sesuatu yang serupa, padahal kita lagi tidak baik-baik saja. Jadi kayaknya alangkah baiknya sebelum karena bahkan yang saya tahu bahwa ketika kita baru bangun itu adalah momen yang paling tepat untuk kita belajar. Diisi. Diisi karena itu ada frekuensi yang bagaimana tuh, tapi jangan kau sia-siakan momen itu. Jangan langsung pegang handphone. Karena atau tidak langsung mandi, bergerak apa saja dulu begitu itu akan nyapu-nyapu yang penting jangan nyabu-nyabu tuh maksudnya. Nyabu sih tapi jangan lagi dibalik nyabu-nyabu. Tiba-tiba bangun pagi bapu. Kebiasaan berarti rekomendasinya bagus. Menarik deh. Iya, jadi jangan langsung pegang handphone biar tidak ke distract apa-apa karena frekuensi itu keramas. Enak sekali. Jadi bangun pagi mandi langsung keramas, tutup mata langsung ingat hari ini niat dulu enggak? Apa? Niat. Nawa itu. Gus lah. Saya kira nawa itu sama gak. Bukan. Sama ada lagi ada rekomendasi. Apa tuh? Rekomendasi mandi juga. Pokoknya masih berurutan ini. Supaya kalau di rumahmu misal kamu mandi pagi, misal bulan puasa nih. Mau sahur kan harus ada biasa enggak tahu kejadian apa tuh. Iya. Baru mandi wajib. Mimpi. Ya, mandi wajib. Ya kalau yang berkeluarga ini dari sudah tua-tua. Senior. Biar mandi munda kedengaran. Alas sarung di bawah. Jadi kalau ke mandi tidak akan kedengaran. Kalau mau tidak terdengar lagi ya jangan mandi lah. Itu ya. Kalau mau jangan mandi ya jangan keluar lah. Enggak kan? Kan mandi bisa di bathtub. Iya, sudah Chris. Rekomendasi. Oke, kalau saya rekomendasi untuk teman-teman penganggur cari lowongan pekerjaan. Oke. Di mana tuh? Di www apa? Loker.com. Di Huawei. Tinggal buka aja kalau teman-teman nyari lowongan pekerjaan. Okay. Tinggal aktifkan aplikasi LinkedIn Anda. Oh ya, LinkedIn. Ya, LinkedIn.
untuk mencari kerja. Tapi oh iya deh, iya mencari kerja tuh maksudnya biasanya kalau mencari kerja kan harus pakai pakaian rapi begitu toh. Setelah mencari kerja kayaknya kalian cocok untuk pakai baju kaos begitu. Cocoknya baju. Kita rekomendasi baju. Rekomendasi baju. Boleh. Tidak apa-apa. Spesial stand up comedy. Deskripsi langsung deskripsi. Ada link di bawah. Ya, tidak apa-apa itu adalah satu bentuk kata magic untuk saya. Bahwa tidak apa-apa kita bersedih, tidak apa-apa kita bersenang, tidak apa-apa juga kita gagal, tidak apa-apa saja. Dan bukan cuma ada di sini kok tidak apa-apa itu. Di mana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ditulis. Itu dijual juga. Dijual. Ini lebih kalau ketemu apa misalnya ada sesuatu yang kenapa begini di harusnya kan sebegini. Anjir langsung kayak tidak apa-apa. Oh. Di sini di antara pundak dan jantung kan? Iya, pundak dan jantung. Iya, pundak dan jantung. Pundak yang berat, jantung yang tegar. Iya. Wow. Saya tidak kepikiran. Jiwa yang rapuh. Budayawan. Selalu ada. Telinga yang tuli. Oh, sama ini beli jangan lupa nih suasana rumah nih. Edisi keberapa? Edisi keberapa? Ini jilid 2 nih, tapi ada yang lebih baru lagi, lebih baru. Ada lagi. Nanti bisa langsung lihat di deskripsi down below. Ya, dari rekomendasi cari kerja ya. Ada banyak ya itulah. Makasih banyak guys. Sampai ketemu di Para Perantau selanjutnya.